wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak Setio Purwanto yang kami hormati, sebagai juga Bapak Kolonel Purnawirawan. Ya, beliau dari Jawa Barat hadir menghadiri live streaming, juga belajar bersama kita semua. Dan semua jamaah DNSA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat, hidayah, dan semuanya pada kita, dan kita diberi kemampuan, dibimbing untuk selalu sadar Allah, selalu mendekat pada Allah, dan tidak pernah lepas dari Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan terbaik yang patut kita contoh, yang patut kita tiru akhlak beliau, dan kita bisa mendapatkan cahaya yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, karena kita itu basic kita itu zikir nafas untuk mencapai sadar Allah, sampai pada sikap 3T, kemudian sampai amanah. Jadi kita jalankan amanah itu berdasarkan basic kita itu sadar Allah, sadar dulu. Setelah sadar Allah baru bisa menjalankan amanah. Ya. Amanah tanda perintah. Amanah itu datang terus menerus. Jadi amanah Allah itu datang terus-menerus. Karena minimal dalam sholat kita telah berjanji, berjanji pada Allah, ya, yang sering saya sampaikan dalam sholat, ya, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita baca doa iftitah, di situ dalamnya ada ayat yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, inna sholati sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mati matiku, ya. Ya, lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita itu harus kita sadari itu karena Allah, lurus Allah. Ya. Jadi semua Allah. Nah, dengan kesadaran amanah, maka tidak masuk akal kalau kita melakukan sesuatu menjadi tidak sadar Allah. Contoh yang sepele-sepele, saya kasih contoh yang sepele. Kita ke mall, ya, kita ke warung, kita beli baju. Ya. Kalau kita beli baju, kaos atau apa, ini dalam benak kita masih ada, saya beli baju ini untuk biar pantas, untuk pantas. Ini kita bisa jadi sesat, Pak. Kita bisa jadi sesat. Namanya kita ingkar janji. Kita dalam sholat selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kehidupan kita hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Tapi beli baju untuk pantas-pantas. Stop di situ. Artinya kita telah tersesat. Ini enggak terasa. Saya tak potong karena biar apa? Biar ganteng. Sesat juga. Saya tak beli mobil untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan. Sesat juga. Nah, saya ngomong begini karena kita sudah berjalan pada jalan spiritual. Ya. Jalan spiritual. Jadi perilaku kita harus kita betulkan. Beli baju untuk apa? Ya, untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita beli baju tidak mendekatkan diri kita pada Allah, maka sia-sia kita beli baju. Kalau kita potong rambut tidak membuat diri kita dekat pada Allah, maka sia-sia kita potong rambut. Ya. Kita beli kendaraan tidak membuat kita dekat pada Allah, kita sia-sia beli kendaraan. Kita beli tanah tidak membuat kita lebih dekat pada Allah, maka kita sia-sia. Kita sudah mengingkari janji kita sendiri.
yang setiap saat kita ucapkan minimal sehari 5 kali minimal. Maka mulai sekarang kita harus hati-hati. Saya rekreasi ke suatu tempat, ke kebun raya misalnya, atau kebun binatang. Lah di sana membuat saya dekat pada Allah atau enggak? Kalau saya rekreasi itu tidak membuat saya lebih dekat pada Allah, enggak usah rekreasi. Itu kita tersesat di situ. Saya katakan kita tersesat di jalan yang lurus. Kesandung nih jalan tol sing apik, sing halus. Jadi rekreasi pun itu harus. Saya rekreasi kalau tidak membuat diri saya lebih dekat pada Allah, itu sia-sia. Kita tersesat nggak terasa. Kita mengadakan rapat. Rapat itu tidak membuat kita lebih dekat pada Allah. Rapat kita sia-sia. Ini yang kita sudah mulai hati-hati. Kita tingkatkanlah level perilaku spiritual kita tingkatkan. Dan itu bagian dari amanah. Kalau kita pegang erat ini amanah Allah, itu mesti nggak lepas. Nggak akan pernah lepas. Melakukan aktivitas apapun itu disadari, sadar ini amanah Allah. Kalau ini amanah Allah, pasti akan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Jadi kita belajar berspiritual yang realistis, sudah saatnya. Kita sudah lama melambung ke langit, nggak turun-turun. Aku spiritual itu naik gini, Pak, naik terus. Sampai di atas itu harus turun. Oleh Allah memang diturunkan. Turun menjadi apa? Menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang bagaimana? Manusia yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manusia yang takwa. Ya, karena takwa itu, orang takwa itu mesti makrifat. Orang makrifat belum tentu takwa. Jadi lebih tinggi mana? Lebih tinggi takwa. Iblis itu makrifat, Pak. Tapi takwa enggak. Enggak. Nah, itu. Jadi ketakwaan. Saya merokok. Kalau tidak membuat dekat dengan Allah, itu penyakit. Seperti kilurah itu merokok. Buat dekat dengan Allah enggak? Enggak, buang. Ngapain rokok buat jauh dari Allah? Kalau ingat rokok, ya nyedot rokok itu mesti harus nyebul nih Allah. Itu baru rokok itu amanah. Itu. Nah, rokok ngelamunnya cewek, wah, itu maksiat. Jadi hal kecil ini harus kita perhatikan. Kalau ini kita perhatikan, maka sholat pun kita akan lurus. Ya. Saya sholat duha. Karena apa? Karena ingin rezeki lancar. Wah, itu sudah tersesat lagi. Kelihatannya sholat, kelihatannya ibadah. Tapi sebenarnya tersesat. Mengapa? Karena rezeki lancar, bukan karena Allah. Perkara Allah ngasih rezeki atau enggak, itu udah urusan Allah. Yakin bahwa rezeki Anda tidak pernah tertukar dengan yang lain. Terus yakin, kita udah dapat jatah rezeki. Karena kita dapat rezeki itu bukan karena kita kerja. Ya. Setiap orang yang hidup mesti diberi makan oleh Allah, itu pasti. Lek gak diberi makan, wis mati. Kok saya urip, berarti saya diingoni nih Gusti Allah. Itu kita saja yang merasa nggak cukup, ego kita yang merasa nggak cukup. Jadi mari kita mulai hati-hati, mulai teliti ya, dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang kecil. Ya. Kita pakai apa itu harus
bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Saya di luar pakai kalung, ini pakai kalung, ya, pakai gelang yang besar-besar itu. Ini kalau nggak mendekatkan saya pada Allah, itu nggak akan saya pakai, Pak. Kalau di luar saya kayak preman, itu bukan kemauan saya, itu perintah Allah. Untuk apa? Allah menampilkan diri saya seperti preman, agar saya nggak gila hormat, agar saya nggak senang dipuja orang, agar saya merasakan dihina orang, agar saya tidak dijadikan panutan oleh orang lain. Itu. Nah, ini mari saya mengajak kita semua, diri saya juga dengan semua, untuk memperbaiki hal-hal kecil kegiatan kita sehari-hari. Karena laku spiritual kita itu tidak ada gunanya kalau kita hanya menceritakan, oh fana seperti ini, saya sudah sibuk, saya mengalami ini. Tapi dalam kehidupan sehari, panggai. Yes, pret itu panggah level 1 saja. Ciri level itu dilihat dari perilaku sehari-hari, ya, perilaku batin maupun perilaku lahir. Perilaku batin itu perilaku yang berhubungan dengan kebaikan jiwa kita, hilangnya penyakit-penyakit hati, ya, hilangnya kerentek-kerentek hati. Apa kerentek itu apa? Kata hati yang, kata jiwa yang sifatnya mencelakakan orang lain, membenci orang lain, riak dan lain-lain. Itu perilaku batin. Dan perilaku lahir, gimana kita bisa saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi, saling berbagi. Nah ini, sehingga kita bisa berguna bagi orang lain. Baik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu puncak spiritual kita itu ada pada zikir hal. Zikir hal itu zikir perilaku. Zikir perilaku itu ya amanah tanda perintah. Itu. Mari kita luruskan niat kita. Kita beli baju kalau nggak mendekatkan, membuat diri kita dekat pada Allah, nggak usah. Mau ngobati orang kalau nggak membuat diri kita dekat pada Allah, sia-sia. Ya, mau rekreasi, mau apalah, kuncinya satu. Saya melakukan ini membuat saya lebih dekat pada Allah atau malah menjauhkan. Nggak peduli kegiatannya apa. Kalau membuat diri kita lebih dekat dengan Allah, jalankan. Kalau membuat diri kita jauh dari Allah, tinggalkan, selesai. Bergantung, mari kita hanya bergantung pada Allah. Kalau bergantung pada Allah, berarti yang ngatur hidup kita Allah, bukan makhluk. Oh, kalau saya bekerja di perusahaan gimana, Pak? Sadari bahwa perintah bos itu perintah Allah. Itu amanah. Allah melewatkan bos kita, memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Sadari ini amanah, ini perintah Allah, lakukan. Nah, caranya begitu. Jadi yang ngatur kita bukan manusia. Yang ngatur kita adalah Allah SWT. Mari, itu ada di suratul Fatihah ya. Jadi kita betul-betul laksanakan. Nah ini kelumit sepatah dua kata. Sepatah dua kata berapa kata ya? Semoga apa yang kami sampaikan ya, ini termasuk saya gembleng diri saya juga ya, mengingatkan diri saya juga. Saya mengingatkan diri saya, jenengan dengar gitu saja ya, bukan apa-apa, dalam rangka meluruskan hidup kita, meluruskan jalan kita menuju Allah SWT. Saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.